Bu Robi, Assalamualaikum Bu Robi. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabar Bu Robi? Dari mana Bu Robi itu? Saya dari Depok, Jawa Depok Barat. ya Bu ya. Iya. Kemudian ada Pak Didi nih. Pak Didi Yuda. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam, Boni. Ya, Sehat, sehat selalu. Boni. Ya, Masya Allah, alhamdulillah sehat. ada Bulis 19 nih. Bulis 19. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulis dari mana Bulis? Dari Depok, Bapak. Depok ya Bu ya? Iya. Iya. Ada Ibu punya sekolah atau pemerhati pendidikan atau apa Bu? Saya guru di SMP Islam Al-Hamidiyah. Oh, Alhamdulillah, ya. Iya. Oh ya, terima kasih sudah bergabung. Sama-sama, Bapak. Selanjutnya saya mau ke ada Pak Agung, Profesor Nulur. Wah, ini kita. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam Pak, mohon izin Pak. Ya, nanti bisa memberikan penguatan-penguatan dan sumbang saran ya Pak Prof. Amin. Bapak Ibu mungkin tidak semuanya bisa kita sapa satu persatu. Mari kita akan memulai kegiatan ini Bapak Ibu. Izinkan saya sekali lagi memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mengawali kegiatan ini dengan membaca umul kitab ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bagaimana fenomena yang ada di awal-awal pandemi ini. Beberapa pesantren sudah 2 minggu bahkan 3 minggu lalu kembali mengundang santrinya untuk datang untuk belajar kembali menyelesaikan bentuk program-program yang belum terselesaikan. Banyak pro dan kontra dari orang tua, bahkan terakhir ada kesepakatan bersama, kalau saya tidak salah itu 5 menteri, ada Mas Menteri, kemudian juga ada dari Kementerian Agama, kemudian dari Menteri Dalam Negeri dan lain sebagainya. Nah, seperti apa sih dalam menghadapi new era ini, apa yang harus dipersiapkan? Maka kita hari ini akan belajar bersama pemikiran dari guru kita semua. Mudah-mudahan ini bentuknya adalah sebuah ide-ide di mana mungkin ada yang masih bingung harus seperti apa dan lain sebagainya. Kita sapa dulu narasumber kita Pak Munif Hatip. Pak Munif, Assalamualaikum Pak Munif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oni. Ya, teman-teman, alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Mohon doanya selalu untuk guru kita karena beberapa saat lalu ada kendala-kendala kesehatan, tapi insya Allah dengan doanya teman-teman semua, Pak Munif tetap sehat ya Pak Munif ya. Alhamdulillah, harus ya. Amin. Harus sehat ya. Selalu sehat, Bapak. Teman-teman, saya tidak akan berlama-lama karena pastinya kita tidak sabar untuk mendengarkan dari pemikiran-pemikiran Pak Munif yang tentunya harapannya bisa menjadi sebuah masukan untuk kita semua mempersiapkan anak-anak kita dengan karakteristik pendidikan boarding, pendidikan pesantren yang harapannya tentu mampu di tengah pandemi ini menghadapi new era ini tetap bisa berlangsung pola asuh apakah dari afektifnya, kognitifnya dan juga
psikomotornya seperti apa? Mari sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Pak Munifatif. Pak Munifatif, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Pertama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman di YPSJ ya, di sekolah SMP, SMA, Insan Mandiri Cibubur, boarding school yang memfasilitasi kegiatan ini, webinar ini. Saya ucapkan juga terima kasih sebesarnya atas keluangan waktu teman-teman ini, para peserta yang saya selalu berdoa juga semua diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, mohon izin saya akan sharing ya informasi yang berkaitan dengan kondisi yang update ini. Saya minta izin sebentar untuk share materi seperti yang dalam flyer ya. Hari ini kita mau sharing tentang reformasi pondok pesantren era new normal. Nah, yang namanya reformasi adalah reform ya. Jadi nanti pasti kalau nanti ada sempat waktu diskusi tanya jawab, reform itu adalah payung kalau menurut saya. Nah, nanti masalah detail yang apa yang dipayungi itu akan benar-benar sangat beragam. Tapi hari ini saya mau share sebuah payung sebenarnya. Di slide-nya ada kurikulum vitae saya, cuman yang ingin saya fokuskan di sini adalah sejak 5 tahun yang lalu lah, saya membantu satu boarding school di Cibubur ya, namanya Insan Mandiri Cibubur. Di situ ada SMP dan ada SMA. Dalam waktu yang bersamaan, saya juga mendirikan sekolah umum ya, full day, yaitu School of Human. Nah, ketika saya gabung ke boarding school ini, luar biasa teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, ternyata tantangannya jauh lebih besar. Saya yakin kalau peserta yang ikut webinar ini juga pengasuh, guru, atau manajemen yang ada di sekolah atau di pondok, sekolah boarding, pondok pesantren, pasti sepakat dengan saya, dalam membangun sebuah boarding school atau pondok pesantren, itu persis seperti membangun 3 institusi sekaligus, yaitu sekolah, hotel, dan restoran. Ini luar biasa. Ini sebetulnya tidak terjadi pada sekolah-sekolah umum, karena itu tantangannya luar biasa. Nah, tantangan ini bertambah ketika ada kondisi pandemi COVID-19. Nah, karena itu mudah-mudahan selama mungkin kurang lebih 1 jam ya Pak Oni, saya akan mempresentasikan. Nanti mungkin kalau ada keluangan waktu bisa tanya jawab melalui chat yang akan dikoordinir oleh teman-teman di admin di sini. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, sebelum saya masuk ke kondisi sekarang, nah, saya suka dengan slide ini. Jadi secara cepat, sekarang ini adalah kalau kita belajar pendidikan agama Islam itu tentang manusia itu melewati beberapa alam ruh. Itu ada 5. Yang pertama adalah alam ruh, yang kedua alam rahim, gitu. Yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzah, dan yang kelima adalah akhirat. Nah, sekarang yang unik itu adalah di alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Ini terjadi perbedaan dulu sama sekarang. Nah, apalagi kalau dulu itu kita artikan zaman Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berbeda betul. Itu jangankan zaman Rasulullah, zaman kita yang berusia mungkin kepala 5, kepala 6 sekarang usianya itu berbeda sekali dengan sekarang. Nah, apa yang menjadi perbedaan? Alam dunia ini sekarang dibagi menjadi 3. Dunia nyata, lalu dunia maya, dan dunianya para jin lah. Yang dahsyat adalah dari 3 dunia ini, sekarang yang mendominasi adalah dunia maya. Dunia nyata sudah kalah sama dunia maya. Kalau teman-teman mau bukti, cek saja jumlah teman anak-anak kita sekarang. Atau mungkin jumlah teman kita. Lebih banyak mana teman di dunia nyata atau teman di dunia maya. Jadi kesimpulannya, zaman anak-anak kita sekarang, dominasi dunia maya itu luar biasa. Apa akibatnya? Ini. Nah, perkembangan zaman yang luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke revolusi industri 4.0 yang penyebabnya adalah munculnya internet. Nah, sebelumnya dikasih nama revolusi industri 3.0, penyebabnya sebenarnya munculnya adalah komputer. Berarti dulu komputer itu muncul masih belum nyambung internet. Sekarang 4.0 itu internet menguasai segalanya. Nah, rata-rata lompatan revolusi industri ini kalau dihitung, itu rata-rata 100 tahunan, 1 abad. Yang dahsyat sekarang, 4.0 ke 5.0 itu sudah tidak membutuhkan waktu 1 tahun lagi. Jadi tambah cepat. Nah, apa dampaknya? Ini. Semuanya serba elektronik. Yang pakai kode I, E. Bayangkan. Ada e-commerce. Sekarang kita beli makanan sudah pakai aplikasi. Ada e-bisnis, ada e-environment, semuanya serba E. Ada e-employee, ada e-citizen. Jadi, saya pernah mengunjungi Finlandia, kemudian kita turun ke bawah ke satu negara kecil namanya Estonia, luar biasa negara itu. Disitulah semua orang yang mengunjungi negara itu bisa langsung mendaftar menjadi warga negara menggunakan aplikasi yang sudah disediakan. Jadi untuk warga negara sekarang sudah pakai elektronik semua. Nah, di satu sisi negara kita susahnya ngurus itu. Kalau di tempat-tempat lain atau di negara lain luar biasa. Nah, termasuk yang dibawa itu e-learning. Nah, pembelajaran dengan internet. Buku saja sudah ada e-booknya dan lain-lain. Mungkin yang ini akan nambah terus dari tahun ke tahun. Nah, karena itu ada reformasi sistem pembelajaran. Nah, ini saya jelaskan. Inilah reformasi pertama yang terjadi, namanya reformasi sistem pembelajaran e-learning. Nah, polanya ada 4 itu, Bapak Ibu, teman-teman yang terhormat. Nah, kita lihat nanti kita ini posisinya di mana. Jadi secara cepat, konvensional itu seperti mungkin yang terjadi di tempat kita. Ada guru, ada siswa, ada sekolah, ada kalender pendidikan, ketemu tatap muka secara langsung. Itu sekarang. Nah, dalam perkembangannya ada istilah blended learning. Nah, blended learning ini ada guru, ada dosen, ada sekolah, ada kalender akademik,
tapi ketemunya 50% offline, 50% online. Nah, sudah mulai 50%-nya sudah tidak bertemu langsung, tapi menggunakan e-learning. Nah, kemudian berkembang lagi, namanya distance learning. Nah, sudah berkembang ini ya, distance learning ini 100% online. Tapi ada sekolahnya, ada kalender akademiknya, ada siswanya dan ada gurunya, cuman mereka tidak pernah bertemu tatap muka. Jadi kita bisa sekolah di mana saja. Itu dengan distance learning. Luar biasa. Seperti keluarga saya, kebetulan putri saya menikah sama keluarga masih warga negara Amerika. Nah, dan adik-adiknya mulai SD, SMP, SMA itu sudah belajarnya dengan distance learning. Posisi mereka ada di Indonesia, cuman mereka sekolah lewat distance learning, sekolahnya posisinya ada di Amerika. Nah, saya sempat melihat dan luar biasa, dan saya sendiri sebenarnya tahun berapa itu? 98 ya, lulusan distance learning ini sudah lama sekali. Dan yang dahsyat adalah sekarang digital learning atau apps, aplikasi learning. Artinya tidak ada kalender akademik, guru ada mahasiswa atau siswanya 100% online, belajarnya melalui apps, melalui handphone. Bukan berupa sekolah formal yang ada kalender akademiknya, tidak. Tapi kita mau belajar apa, itu sudah disediakan oleh aplikasi. Luar biasa. Jadi kita tinggal milih. Ada yang berbayar, ada yang free, ada yang berbayar ketika kita sudah selesai untuk ngambil ijazah atau sertifikatnya. Bayangkan. Nah, contohnya, kalau di Indonesia itu ada Indonesia X. Nah, itu sebuah digital learning atau aplikasi learning. Kalau di luar negeri yang cukup booming itu Coursera, ya, yang dikelola oleh profesor-profesor dari Stanford University. Luar biasa. Nah, jadi kalau kita mau belajar apa lewat handphone, saya pernah belajar tentang psikologi pendidikan lewat Coursera ini, luar biasa. Saya belajar sekitar jumlah kali pertemuannya itu sampai sekitar 10 gitu, dan selesai dalam sekitar 1 bulanan, cuman ilmu yang didapat luar biasa. Nah, jadi inilah perkembangan e-learning sekarang. Ini kondisi yang sekarang, bukan nanti ya, sekarang sudah terjadi. English into Japanese and train it to sound exactly like me. The same. Bapak Ibu yang terhormat, video yang akan saya tampilkan ini adalah akibat dari e-learning. Kalau tadi sebuah sistem pembelajarannya, pelaku atau guru itu sekarang sudah menggunakan fasilitas internet. Yang akan saya sharekan ini sekarang ini sedang dahsyat dikembangkan, namanya hologram teacher. Jadi kalau kita sebagai seorang guru, kita bisa ngajar materi apa saja secara bersamaan di banyak tempat. Meskipun tempat itu di luar negeri. Seorang guru bisa mengajar materi yang sama mungkin di 40 tempat, 40 negara dengan bahasa yang berbeda-beda. Luar biasa. Namanya hologram teacher. Dan ini sudah terjadi. Kita lihat ini videonya. Voice tones, those same inflections. And we brought this together, my hologram and Azure AI, to show you what's possible. So first, I'm going to put on my HoloLens 2 here, and then we'll flip in the room to a special camera so you can see exactly what I'm seeing. Let's get started. First, let me introduce you to Mini-Me. There she is, my perfect hologram. And thanks to the power of HoloLens 2, she just floats right with me. I'm literally holding my hologram, so natural.
Now she's a little small to do a keynote. So let's get her up so she can do full-size Japanese keynote. Render keynote. Nah, luar biasa, Bapak Ibu yang terhormat, itu sekarang sudah terjadi. Sampai dalam satu kesempatan lain, ketika kita webinar, ada teman-teman guru yang bertanya kepada saya, Pak Munif, nasib kita guru itu nanti digantikan robot atau tidak? Saya bilang, bisa digantikan robot, bisa digantikan hologram teacher, dengan catatan. Catatannya adalah, kalau guru tidak kreatif, kalau guru tidak menjadi inspirasi peserta didiknya, biasanya peserta didiknya akan mencari guru lain. Nah itu, kadang-kadang kita diganti oleh Google, oleh YouTube, bahkan oleh hologram teacher, bahkan oleh artificial intelligence, robot. Seperti cuplikannya. Berarti sekarang ini di semua tempat, seluruh dunia, berubah bentuk sistem pendidikan itu. Dari konvensional mengarah ke e-learning. Ini penting. Nanti kita tarik hubungannya dengan pondok pesantren. Yang kedua adalah reformasi paradigma kemampuan peserta didik. Itu. Jadi, gara-gara perkembangan zaman yang luar biasa, maka semua sekolah, apakah umum maupun pondok, harus punya paradigma yang harus dirubah dari dulu sampai sekarang. Kalau dulu, sekolah itu tujuannya adalah tempat belajar peserta didik yang harus masuk melewati jenjang-jenjang tes yang padat. Tidak semua peserta didik bisa sekolah di sekolah tertentu. Kadang-kadang ada sekolah yang hanya ingin siswa yang masuk adalah siswa yang pandai secara kognitif dan yang baik akhlaknya. Tapi ketika ada siswa yang kurang dalam kognitifnya, atau mungkin ada anak nakal, biasanya sekolah itu menolak. Nah, ini harus kita rubah. Karena apa? Karena zaman sekarang tidak ada anak bodoh. Kalau pandai dan bodoh itu diartikan pada nilai-nilai kognitif, ini sudah tidak terpakai, ketinggalan zaman. Kenapa? Karena ke depan anak-anak kita akan menghadapi masa yang luar biasa. Nah, ini saya kasih penjelasan tentang sebuah laporan ya, berupa riset dari McKinsey, ya kan, yaitu otomasi dan masa depan pekerjaan di Indonesia. Ini sangat tergantung dari bagaimana sekolah itu nanti memandang kemampuan peserta didiknya dan akhirnya meluluskan. Kita lihat ini, sebentar laporannya. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, kita lihat itu. Saya langsung aja bacakan ya. Di Indonesia ini nanti mulai sekarang ini sampai tahun 2030 akan ada 23 juta pekerjaan yang bisa digantikan oleh proses otomasi. Digantikan oleh robot semua. 23 juta. Biasanya minder kita. Saya pernah ikut webinar itu, inilah profesi yang hilang. Inilah yang muncul, antara yang hilang sama yang baru, lebih banyak yang hilang. Nah, tapi itu tidak semuanya mutlak benar. Nah, saya memakai data ini karena
saya pikir inilah yang akan terjadi nanti. Meskipun ada 23 juta pekerjaan yang akan digantikan oleh robot, tapi di bawahnya akan ada 27 juta sampai 46 juta lapangan kerja baru yang dapat diciptakan dalam periode tersebut. Bayangkan. Jadi ada, kalau kita hitung gampangnya bisa sampai 2 kali lipat. Ya kan? Peluang-peluang yang akan muncul. Karena itu banyak profesi-profesi yang sekarang ini masih nanti akan muncul yang mana belum terdefinisikan pada waktu sekarang. Dan yang dasar di situ antara 27 sampai 46 itu akan ada 10 juta lapangan kerja yang merupakan jenis pekerjaan baru yang tidak ada sebelumnya. Ini membuat kita optimis. Karena itu naif kalau kita punya paradigma anak kita kemampuannya hanya sebatas pada kognitif saja. Biarkan mereka kreatif, kita pantik bakat dan passion-nya supaya bisa mengisi 27 sampai 46 juta, dan mungkin di dalamnya ada 10 juta yang mungkin akan muncul profesi-profesi baru. Kita harus optimis, itu zaman sekarang. Yang ketiga, reformasi target profesi sarjana. Nah, saya pakai judul ini agak susah, tapi ini adalah informasi terbaru yang saya kumpulkan dari beberapa seminar offline ya sebelum ada pandemi dengan beberapa ahli dari luar negeri yang waktu itu mereka punya konferensi internasional yang diadakan di Surabaya. Salah seorang profesor dari satu kampus di Amerika itu memunculkan sebuah slide yang dahsyat sekali. Pesertanya sangat tergugah dengan adanya slide ini. Ini saya coba slide-nya saya buat dengan versi saya. Jadi begini. Sekarang ini semua institusi sekolah pendidikan diharapkan itu lulus sarjana. Itu. Jadi meskipun lulusan pondok diharapkan bisa kuliah dia. Apalagi nanti saya akan jelaskan, ternyata sudah beragam lulusan pondok pesantren, tidak masuk hanya ke perguruan tinggi jurusan dinia, tapi sudah mulai beragam. Nah, ketika anak kita lulus jadi sarjana, maka itu namanya anak kita punya profesi. Nah, biasanya kita sudah cukup tenang sebagai orang tua, sebagai guru, alhamdulillah sudah jadi dokter. Tapi sekarang itu sudah tidak bisa dipertahankan. Artinya, ada level kedua yang lebih tinggi dari profesi, yaitu adalah entrepreneur. Nah, contoh, saya kasih contoh yang mudah. Anak kita lulus jadi dokter. Maka anak kita akan punya profesi dokter. Lalu anak kita bekerja di rumah sakit, buka praktek, anak kita mendapatkan penghasilan dari situ. Kalau itu terjadi terus-menerus kepada anak kita sampai berusia lanjut, maka dia hanya berhenti di tangga pertama. Tapi dokter yang entrepreneur itu beda. Nah, ini naik ke lantai kedua. Dokter ini melihat kok banyak orang sakit, lalu dia turun ke lapangan, ternyata ditemui di komunitas-komunitas masyarakat tertentu yang kurang pengetahuannya tentang hidup sehat, makanan sehat, dan lain-lain. Akhirnya dokter ini memberikan training, pelatihan kepada masyarakatnya untuk bisa hidup sehat. Nah, training yang dilakukan oleh dokter ini, mungkin ada sponsor yang melihat, intinya tiba-tiba dokter ini mempunyai tambahan penghasilan sebagai seorang trainer. Katakanlah Senin sampai Jumat, dia berprofesi sebagai dokter, tapi hari Sabtu, dia tiba-tiba menjadi seorang trainer. Ini namanya entrepreneur. Dan dokter ini tidak puas. Dia sadar tidak akan pernah memberikan inspirasi kepada banyak orang
ketika harus memberikan pelatihan-pelatihan, keterbatasan waktu, dan lain-lain. Sehingga dia menulis. Jadilah writer, penulis. Profesinya dokter, trainer, dan entrepreneur, dan penulis. Inilah entrepreneur. Jadi anak-anak kita zaman sekarang itu sudah diharapkan tidak hanya memiliki profesi tunggal, mungkin dari background pendidikannya, tapi kreatif untuk mereka menjadi seorang entrepreneur. Nah, tapi teman-teman, ini baru lantai kedua. Lantai ketiganya adalah ini yang paling tinggi, startup. Bayangkan. Jadi startup adalah orang yang punya profesi, seorang entrepreneur yang memikirkan problem solving buat banyak orang. Nah, kalau entrepreneur, rezeki dari Allah Ta'ala itu masuk ke yang bersangkutan. Tapi kalau startup, rezeki yang bersangkutan terus meningkat, tapi bersamaan dengan itu, jutaan orang juga berpenghasilan yang besar. Jutaan orang dibantu dalam berusaha. Nah, seperti contoh, misalkan yang kita familiar, Gojek. Saya yakin pemilik Gojek itu luar biasa besar income-nya. Tapi di waktu yang bersamaan, betapa banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan Gojek untuk mencari pekerjaan dan lain-lain. Nah, inilah yang kita sebut mengarah ke startup. Nah, jadi ini semua fakta, Bapak Ibu yang terhormat. Apapun institusi pendidikan kita, pondok pesantren, ataupun sekolah-sekolah umum, sekarang dihadapkan dengan target profesi yang berbeda. Kalau dulu hanya cukup lulus sarjana selesai, tapi kita harus naik menjadi seorang entrepreneur dan akan naik menjadi seorang yang problem solving, memikirkan banyak orang lain. Ini yang akan jadi maju nanti. Nah, sekarang itulah kondisi. Jadi sudah ada 3 reformasi nih secara payung besar. Nah, sekarang kita masuk ke pondok pesantren. Dahsyat sekali ini. Jadi selain tadi awal saya katakan, membangun pondok pesantren itu seperti membangun 3 institusi, sekolah, restoran, dan hotel, ya itu kan sebetulnya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Nah, dan yang kita lihat di slide ini adalah perkembangan pondok pesantren dari kuantiti, jumlah, maupun quality luar biasa. Nah, jadi ini sampai tahun 2020 ya, kemarin jumlah pondok pesantren di Indonesia itu sudah menyentuh 28.000 lebih sebetulnya. Bayangkan, total jumlah santrinya itu 18 juta. Sebetulnya inilah spektrum atau kelompok usia produktif yang nanti akan memimpin negara ini. Luar biasa. Lihat. Nah, karena ini sebuah potensi, maka kalau potensi pasti larinya kedua. Potensi ini meledak menjadi hal yang bagus, yang positif, atau sebaliknya, potensi ini menimbulkan bencana. Jadi bisa juga banyaknya potensi-potensi sumber daya manusia karena tidak berkualitas, akhirnya malah menjadi bencana di sebuah negara. Kita tidak menginginkan itu semua. Nah, karena itu, saya rasa perhatian kita semua terhadap pondok pesantren yang dari tahun ke tahun jumlahnya bertambah, peminatnya bertambah, ini harus benar-benar kita perhatikan. Nah, sampai slide ini, saya mengajak Bapak Ibu yang terhormat, jangan berpikiran ada COVID-19 dulu. Ini fakta dulu yang terjadi. Nah, nanti ketika ini selesai, baru saya munculkan kondisi real hari ini adalah pandemi COVID-19. Jadi ini mau ada COVID ataupun tidak ada COVID, ada pandemi,
Ini yang terjadi sekarang. Nah, kita lihat. Ada di Quran surat Ali Imran 110. Yang di situ menjelaskan bahwa umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia itu adalah muslimin, orang-orang Islam. Jadi kalau kita baca di surat yang lain di Al-Baqarah dikatakan semua makhluk Allah itu tidak mampu menjadi khalifah, tapi manusia yang mampu menjadi khalifah. Kalau di surat Al-Baqarah dikatakan kenapa manusia mampu menjadi khalifah? Karena ada proses belajar, ada proses pengetahuan di situ, yang itu tidak dipunyai oleh makhluk Allah yang lain. Ketika kita tempatkan manusia ini sebagai makhluk Allah yang punya tingkatan khalifah, maka kita lihat manusia itu banyak sekali, beragam, tidak homogen, tapi heterogen. Dijelaskan oleh Allah Ta'ala dari keragaman umat manusia yang ada di bumi ini, ada satu yang terbaik, yaitu muslimin. Dan institusi pembelajaran, pabriknya, mau tidak mau, harus kita akui, penyumbang besarnya adalah pondok pesantren, boarding school. Bayangkan, ini kan potensi yang luar biasa. Kita tidak boleh benar-benar menjadikan institusi pondok pesantren itu seperti ya dipandang sebelah mata. Karena ini luar biasa dampaknya. Nah, karena itu ada beberapa reform, perubahan bentuk dalam pondok pesantren. Yang pertama adalah, ini saya munculkan nomor 4, karena tadi ada nomor 1, 2, 3 reformasi. Ini yang keempat adalah reformasi kurikulum pondok pesantren. Nah, jadi maksud saya reformasi kurikulum pondok pesantren adalah harus ada interaksi, ada integrasi antara materi-materi diniyah sama materi-materi umum. Ketika dipisahkan untuk sekarang, maka biasanya para santrinya akan ketinggalan. Ini harus benar-benar terjadi integrasi yang luar biasa. Apalagi fakta, lulusan pondok pesantren, seperti saya tadi katakan, tidak semuanya ingin punya keinginan, harapan menjadi seorang ulama, tidak semuanya. Zaman sekarang, banyak anak-anak kita yang kepingin jadi dokter, tapi memahami Al-Quran. Kepingin jadi pengacara, tapi benar-benar dia juga hafal Al-Quran. Apapun profesinya, basicnya adalah diniyah. Banyak seperti itu. Profesinya bermacam-macam. Nah, karena itu, reformasi kurikulum pondok pesantren ini mau tidak mau harus secepatnya dilakukan. Nah, integrasi antara materi-materi diniyah dengan umum ini bisa beragam. Jadi bisa banyak terjadi kreativitas yang luar biasa di sini. Nah, saya di kesempatan ini mengusulkan untuk mereform kurikulum pondok pesantren, saya mengusulkan adalah dengan mengusung pendekatan kurikulum Project Based Quran. Ini adalah gabungan antara Project Based Learning dengan Al-Quranul Karim. Nah, seperti sekolah kami,
pondok pesantren kami, SMP, SMA, Insan Mandiri Cibubur, menggunakan pendekatan ini. Kalau dihitung waktu ini sudah masuk tahun ketiga ya, tahun ajaran baru ini, luar biasa hasilnya. Nah, mungkin saya akan memberikan secara singkat payung reformasi kurikulum pondok pesantren berbasis Project Based Quran ini bagaimana. Nah, seperti ini. Secara singkat, kita semua insya Allah sudah tidak atau sudah sepakat bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup manusia yang punya kebenaran mutlak. Dan ketika kita mendalami isi Al-Quran, luar biasa. Di situ saya jelaskan apa yang tidak dibicarakan dalam Al-Quran. Saya buat kotak-kotak di slide saya, itu ada sainsnya, ada ilmu sosialnya, ada ekonominya, ada teknologinya, ada lingkungan, politik, kesehatan, astronomi, filsafat, pendidikan, bahasa, tentang bumi, sejarah, akhlak, luar biasa, banyak sekali. Nah, inilah sebenarnya basic kurikulum yang mestinya bisa menjadikan muslimin adalah umat terbaik. Meskipun kenyataannya kita harus jujur ngakui negara-negara yang punya penduduk mayoritas Islam masih banyak punya kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan. Berarti harus ada yang dikoreksi ini. Bukan terhadap Al-Qur'annya, tapi sebuah sistem yang menjadikan Al-Qur'an ini hidup. Al-Qur'an ini menjadi problem solving di semua sisi kehidupan. Nah, inilah integrasinya, Bapak Ibu yang terhormat. Boarding school, pondok pesantren, tidak lepas dari memberikan standar kompetensi lulusan buat santrinya tahsin, membaca, memahami artinya dengan penguasaan bahasa Arab, ya kan? Dengan berbagai macam kreativitas. Kalau di sekolah kami ada tamyiz, ya, memahami grammar bahasa Arab dengan parodi-parodi yang itu mudah sekali nanti akan diingat. Lalu tahfiz, nah, dengan target-target hafalan. Nah, biasanya tahfiz adalah puncak dari standar kompetensi lulusan di sebuah pondok pesantren. Nah, menghadapi zaman yang sekarang ini, kita harus menambahkan satu lagi. Bagaimana anak-anak kita yang sudah hafal Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya mampu mengaplikasikan nilai-nilai atau konten-konten yang keren sekali dalam kehidupan sehari-hari. Pasti dalam kehidupan sehari-hari banyak masalah dari berbagai bidang. Apakah Al-Quran punya solusinya di situ? Nah, ketika aplikasi Al-Quran ini kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, nah, yang kita tawarkan adalah satu pendekatan project. Karena itu kita namakan Project Based Quran. Jadi ketika pondok pesantren yang sekarang kurikulumnya sudah banyak terintegrasi antara kurikulum umum dan kurikulum diniyah, maka integrasinya ini adalah Project Based Quran. Luar biasa. Inilah siklus sederhananya. Mungkin untuk detail kita perlu waktu tersendiri. Yang pertama adalah dimunculkan tema-tema up to date, dimunculkan masalah-masalah yang terjadi. Lalu dibuatlah perencanaan proyek untuk problem solving-nya. Proyek itu bisa berupa unjuk kerja atau performance, bisa berupa produk atau karya, ataupun riset atau hal-hal yang punya unsur investigasi. Setelah proyek ini direncanakan, disusun, dibuat, dan diakhiri atau ditutup dengan dokumentasi rangkuman menjadi karya ilmiah. Dan kemudian
karya ilmiah atau proyek ini diusahakan untuk punya benefit, manfaat untuk banyak orang. Apakah itu individu atau kelompok tertentu atau menjadi sebuah gerakan yang kontinu dilakukan. Nah, seperti contoh, rata-rata boarding school, pondok itu usia SMP, SMA. Anak-anak melihat ada problem real, masih betapa banyak remaja SMP, SMA ini yang merokok. Maka itu problem real. Nah, kemudian dibuatlah proyek, membuat vlog, kampanye anti rokok. Nah, dan itu dalil naklinya atau integrasi ayat Al-Qur'annya banyak, luar biasa. Ada Al-Baqarah 195, ada An-Nisa 29, ada Al-Ahzab 58, dan ada Al-A'raf 157. Lalu diintegrasikan dengan mata pelajaran yang umum. Jadilah sebuah proyek yang namanya vlog kampanye anti rokok. Semuanya ini didokumentasikan dalam sebuah dokumen ilmiah atau karya tulis ilmiah. Sehingga anak kita akan menyelesaikan sebuah karya ilmiah untuk setiap proyek. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita sharekan, kita informasikan tentang reformasi kurikulum di pondok pesantren. Nah, karena dunianya sudah berubah sekarang ini zamannya. Nah, lalu yang kelima adalah, kalau sudah seperti itu, harus ada reformasi kemampuan tenaga pengajarnya pondok pesantren. Nah, ini untuk ustadzah, ya kan? Nah, ini benar-benar juga harus ada reformasi yang luar biasa. Nah, apa reformasinya? Kita semua sebagai guru harus siap menyambut pembelajaran e-learning. Jadi, tidak harus ada pandemi dulu, baru kita fokus kepada e-learning. Meskipun tidak ada pandemi, sekarang kemampuan guru untuk mendalami e-learning itu sudah harus wajib dilakukan. Sebab kalau tidak, kita akan ketinggalan sebagai seorang guru. Kita nanti akan digantikan oleh hologram, akan digantikan oleh robot, dan lain-lain. Nah, karena itu, reformasi kemampuan tenaga pengajar di pondok pesantren ini sebagai payung ya reformasi. Saya munculkan ada 4 hal yang penting. Nah, breakdown dari 4 hal ini saya pikir nanti bisa benar-benar dilakukan di waktu yang lain. Yang pertama, menguasai gadget perangkat. Itu saya kasih contoh sedikit ya, ada laptop, ada tab, ada smartphone. Gadget, perangkat bisa bermacam-macam. Yang kedua, guru-guru kita di pondok pesantren sudah harus menguasai software aplikasi. Jangan sampai ada guru di pondok pesantren yang nggak bisa membuat email, ya kan? Yang alergi terhadap Google, Microsoft Office, Skype, Zoom, Teams, dan media-media sosial yang lainnya, seperti WhatsApp, lalu Instagram, dan lain-lain. Nah, itu. Mohon maaf, kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang alergi terhadap apa yang saya tulis di sini. Nah, ini sudah susah, sudah tidak bisa kita alergi, harus kita belajar. Lalu fokus kepada materi-materi tentang network jaringan, WiFi, hotspot, eksternal modem, ya kan? Karena e-learning membutuhkan internet dan membutuhkan jaringan. Internet membutuhkan jaringan. Nah, jangan sampai kita tidak punya keterampilan ketika kita di mana, di sekolah atau di mana, merasa lost jaringan. Jadi harus benar-benar kreatif. Dan yang keempat adalah, nah ini yang penting, strategi. Seorang guru di pondok pesantren harus menguasai strategi-strategi pembelajaran untuk e-learning. Tidak semua strategi pembelajaran itu tepat untuk e-learning. Nah, ini yang harus dikuasai.
mulai dari memilih aplikasi, mendesain materi, mendokumentasikan, dan ini dirangkum menjadi sebuah strategi-strategi. Nah, problem ketika e-learning dimunculkan, terutama di pondok, di boarding school, ketakutan semua orang adalah addictive gadget. Addictive gadget. Kadang-kadang dengan adanya kondisi yang mau tidak mau harus kita akui ini banyak terjadi, yaitu penyakit otak namanya addictive gadget, maka e-learning dihapus. E-learning jangan sampai masuk ke sekolah kita. Karena kalau kita menggunakan itu, maka akan muncul masalah baru yang namanya addictive gadget. Nah, bagaimana kita menyikapi? Menurut saya, kita sulit menghapus e-learning, tapi kita bisa mereduksi addictive gadget, bahkan 0 itu bisa. Apa sarananya adalah edukasi literasi gadget. Jadi, saya usulkan di pondok-pondok pesantren sudah waktunya untuk memunculkan literasi teknologi, literasi gadget. Kalau ini tidak kita lakukan, nanti ketakutan kita terhadap addictive gadget itu akan terjadi. Nah, seperti saya kasih contoh. Saya sering di beberapa webinar ngasih contoh ini, karena ini fakta. Ketika saya duduk mengobservasi sebuah kelas SMA ini di Finlandia, ketika saya masuk, ternyata setiap siswanya punya gadget di bangkunya masing-masing. Ada gadget. Saya tanya sama gurunya, kok boleh ada handphone? Kalau di Indonesia pasti akan masuk ke mana ini, ke keranjang ini. Tidak boleh ada handphone. Kata gurunya, Pak Munif, lihat aja dulu. Lalu saya duduk, saya mengamati proses belajar itu. Apa yang terjadi? Waktu itu sosiologi ilmunya, mata pelajarannya. Tugas guru ini menjelaskan bahwa ada masalah di Finlandia, yaitu banyaknya pengungsi dari Syria yang datang ke kota Helsinki, dan ini mulai menimbulkan banyak masalah. Kalau nggak salah ada 3 masalah poin besarnya. Lalu gurunya bilang apa? Bagi ya menjadi sekian berapa kelompok, tolong cari solusi dari 3 masalah ini dengan berdiskusi. Sebagai bahan, silakan Anda masuk ke YouTube, ini ada 3 link YouTube, yang kalau Anda tonton ini video dari YouTube sekitar 15 menitan, Anda akan punya bahan untuk melihat kondisi yang sebenarnya yang ada di kota kita. Nah itu langsung bagi kelompok, baru setiap siswanya buka handphonenya dan membuka YouTube sesuai dengan linknya, serius dilihat videonya, dicatat, dan setelah selesai ditutup kembali itu gadget. Kemudian diskusi dilanjutkan dan diakhiri dengan solusi-solusi yang keren terhadap masalah real. Saya bilang sama gurunya, kok bisa ya anak sini ini kalau sudah nonton YouTube, selesai, kemudian ditutup gadgetnya. Kalau kami di Indonesia, anak kita, setelah nonton YouTube, gurunya masih menjelaskan WhatsApp-an kemana-mana, sudah selesai. Akhirnya nggak fokus sama pelajarannya. Tapi di sini kok bisa fokus? Lalu, guru ini bilang begini, Pak Munif pernah pakai handphone Nokia nggak? Dan saya dulu pernah. Itu handphone sejuta umat. Handphone itu diproduksi oleh kami, Finlandia. Ketika handphone itu muncul sebagai gadget, bersamaan dengan itu, Kementerian Pendidikan kita langsung mendesain satu materi baru masuk ke kurikulum namanya literasi gadget. Edukasi literasi gadget. Luar biasa. Sekarang Pak Munif lihat, anak SMA ini adalah hasil dari pendidikan literasi gadget yang dia dapat sejak SD dulu. Nah, lalu iseng-iseng saya tanya Bapak Ibu, boleh nggak tahu frame besarnya edukasi gadget itu apa? Ternyata ada 5 ini.
bagaimana pemahaman gadget itu hanya sebagai alat belaka, lalu pemahaman tentang tugas atau pekerjaan yang berkaitan dengan gadget, lalu pemahaman tentang efektivitas tujuan pembelajaran supaya cepat tercapai, dan efisiensi waktu yang cepat. Lalu yang kelima, tetap preventif, pencegahan terhadap penyakit gadget yang namanya adiktif. Ini dijelaskan sejak pendidikan usia dininya atau dasarnya di Finlandia. Nah, kalau boleh kita akui, kita kosong dari materi yang penting ini anak-anak kita. Sehingga saya juga tidak langsung menyalahkan teman-teman yang di pondok ketika diminta anak-anaknya untuk los ke internet, kemudian menggunakan laptop, menggunakan tab. Kekhawatiran kita adalah bisa enggak kita kontrol. Nah, karena itu saya usul mulai tahun ajaran baru kita harus benar-benar, apalagi di pondok pesantren, memberikan satu materi tentang literasi gadget. Ini nempel di perubahan sistem pembelajaran dengan e-learning. Literasi gadget ini nempel. Nah, mudah-mudahan kalau kita nanti diberikan waktu bisa ketemu lagi, kita bisa sharing silabus dari literasi gadget ini apa saja, mulai bab 1 sampai bab akhirnya. Nah, supaya menjadi perisai anak-anak kita, supaya kalau ada penyakit yang namanya adiktif, itu anak kita bisa mengusirnya atau menahannya. Nah, ini yang penting. Nah, berikutnya, desain materi. Nah, ayo teman-teman pengajar di pondok pesantren, di boarding school, buatlah digital modul. Ya kan? E-modul. Nah, ini harus dibuat. Ya kan? Nah, perbanyaklah e-book, ya kan? Perbanyaklah membuat vlog tentang pemahaman konsep dan tutorial, materi-materi apa yang kita berikan. Lalu banyak searching, mencari video-video edukasi yang luar biasa. Nah, untuk pembelajaran di pondok pesantren misalkan bahasa Arab, luar biasa. Guru atau ustadz yang kreatif, dia akan searching video-video edukasi, pembelajaran-pembelajaran bil Arabiyah yang luar biasa dari banyak tempat, dari banyak negara. Nah, jadi sumber belajar bisa unlimited, tak terbatas. Nah, ini yang harus kita lakukan sekarang sebagai guru atau ustadz, ustadzah di institusi pendidikan Islam. Nah, lalu ada satu hal yang penting lagi dengan e-learning. Ini bungkus, saya sering katakan, inilah bungkus e-learning, namanya dokumentasi. Maka anak-anak kita dan kita ini para guru, bungkus e-learning itu ada 3. Recording, harus kita rekam. Jadi anak-anak harus merekam aktivitas belajarnya dengan video atau dengan foto, baik pada proses maupun hasilnya. Recording, direkam. Jadi ada satu karya berupa rekaman, dokumentasi. Lalu yang kedua, ini dipublikasikan ke media sosial. Supaya terjadi universal tadi. Benefitnya itu universal. Berarti ya harus kita tahu, harus kita dekat dengan Facebook, dengan Instagram, jadikan itu media saja untuk mempublikasikan karya-karya anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah games, perlombaan, hasil-hasil belajar yang sudah terpublikasikan ini oleh sekolah, dibuat sebuah momen untuk dilombakan. Hasil belajar siswanya dikumpulkan dari banyak siswa, dilombakan, dan semuanya jadi pemenang, diberikan apresiasi yang sesuai dengan hasilnya. Nah, 3 hal ini, recording, publikasi, dan games, itu adalah, kalau menurut saya, bungkusnya dari pembelajaran e-learning. Kalau tidak ada bungkusnya, maka percaya sama saya, e-learning akan membosankan. Baik santri kita akan merasakan kebosanan tingkat tinggi, dan yang kedua juga guru-gurunya
akan mengalami kebosanan. Tapi kalau dibungkus dengan 3 hal ini, biasanya hidup. Nah, inilah yang terakhir, bagaimana strategi mengajar dengan e-learning. Nah, saya pikir para ustadz kita, baik itu fokus ke tahsin, tahfiz, project based Quran, dan lain-lain, ketika e-learning diselenggarakan, maka kita harus bisa mengetahui strategi-strategi apa yang bisa diberikan kepada siswa-siswa kita. Menghilangkan kebosanan, ya kan? Kemudian bisa meningkatkan malah pemahaman, pengetahuan, dan pemahaman. Nah, sebenarnya di dalam strategi e-learning itu ada satu rumus, strategi metode yang dilakukan ini harus sinkron dengan cara kerja otak. Karena yang dihadapi siswa kita itu visual ya, visualnya. Jadi dengan cara kerja otak. Nah, saya mencoba merangkum ternyata cara kerja otak yang berhubungan dengan sistem e-learning itu tidak lari dari 5. Yang pertama adalah untuk mengingat, berarti kan untuk tahfiz, ya kan, tahsin dan tahfiz itu ini luar biasa. Itu kemampuan mengingat itu diasah. Ada yang kedua adalah kemampuan memahami. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mempraktekkan. Yang keempat adalah kemampuan untuk mengolah, berpikir ya, atau deep thinking. Dan kemudian yang kelima adalah kemampuan untuk membuat, mencipta, atau create. Nah, ini payung strategi. Nah, jika ada kesempatan, insya Allah kita bisa mempreteli, membreakdown itu nomor 1 sampai 5, strategi apa saja, dan bisa diaplikasikan langsung oleh ustadz-ustadz kita, ataupun ustadzah-ustadzah kita kepada para santri. Nah, karena itu, PR-nya memang banyak sekarang sebagai seorang guru. Percayalah, banyaknya PR ini hanya 2. Kita harus kreatif dan kita harus menginspirasi siswa kita. Sebab ada sumber guru yang lain, yaitu artificial intelligence, robot, kemudian hologram teacher, YouTube, Google, dan lain-lain. Itu faktanya. Kita jangan sampai digantikan oleh mereka. Nah, sekarang selesailah, baru saya masuk ke kondisi pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, setelah ini ada istilah new normal dalam pendidikan. Nah, saya memberikan pemahaman yang sebenarnya sederhana. Persis seperti koin, ada 2 sisi. Sisi yang pertama, kita harus melakukan sistem pendidikan atau pembelajaran dengan e-learning. Hanya ini bukan gara-gara COVID-19. Ini untuk sisi pertama. Ini gara-gara memang terjadi perkembangan teknologi, revolusi industri 4.0, yang mana basisnya adalah internet. Ya karena itu, ya kita harus mengikuti zaman ini dengan e-learning. Ini sungguh, e-learning tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Nah, sisi yang kedua, fakta sekarang kita kena pandemi seluruh dunia COVID-19. Maka sisi yang kedua adalah protokol kesehatan. Nah, kalau COVID sudah selesai, saya yakin protokol kesehatan ini terus dilakukan akan menjadi habit. Nah, yang saya sering jumpai di lapangan, di media, ada artikel juga yang mengatakan bahwa e-learning, belajar dari rumah, atau tidak ketemu sama guru dan lain-lain, itu adalah pembelajaran masa depan, dan COVID-19 itu menjadi bukti. Dengan adanya pandemi ini menjadi bukti. Saya kurang setuju, Bapak Ibu. Sebenarnya, pembelajaran yang sekarang gara-gara COVID, anak di karantina di rumah,
itu adalah pembelajaran yang tidak sempurna. Meskipun dengan e-learning tidak sempurna. E-learning yang benar adalah anak tetap harus keluar dari rumah, ketemu dengan narasumber yang lain, masuk ke dalam lingkungan pembelajaran, buat proyek ini, proyek itu, dan lain-lain. Akan kesulitan kalau anak kita dikerangkeng di rumah dengan keterbatasan sumber informasi. Nah, jadi seperti sederhananya seperti ini. Jadi kita punya harapan, semua kita punya harapan, pandemi COVID ini selesai secepatnya. Itu. Meskipun kalau kita ngelihat grafik yang kena virus COVID-19 untuk di Indonesia itu tambah naik terus. Tapi tetap kita punya harapan, nggak boleh putus asa, ini nanti akan selesai. Nah, kalau ini selesai, maka koin ini jangan lupa, dua sisi. E-learning itu akan terus berjalan, dan yang kedua, protokol kesehatan terus berjalan dan akan menjadi habit. Nah, itu intinya ada 4 ya, pengukuran suhu, masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini akan jadi habit nanti. Seperti nanti mungkin saya akan kasih video contohnya. Nah, sekarang bagaimana usulan kami ini? Ini kita sebut usulan pembelajaran pondok pesantren era new normal. Ada 3. Yang pertama, kondisi kesehatan santri dan pengajar yang masuk harus bebas COVID. Jadi ketika institusi pondok pesantren ataupun keputusan dari pemerintah atau Kementerian Agama atau Kemendikbud membuka kembali pondok pesantren, anak-anak belajar kembali, maka harus ada kepastian, garansi, jaminan anak-anak yang kembali ke asrama, ke pondok, itu bebas COVID. Itu. Jadi ini seperti tes masuk lah, seperti itu. Tapi adalah tes kesehatan. Ya kan? Tes kesehatan. Nah, kita tahu pondok pesantren itu komunal society-nya demikian besar, tidur bersama-sama, ya kan, tidak sendiri-sendiri. Karena itu rentan sekali. Nah, tes kesehatan. Yang kedua adalah MOU. Pondok pesantren harus membuat MOU ini dengan orang tua, santri tentang beberapa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, biar tidak ribut nanti. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah protokol kesehatan wajib dilakukan. Mulai pengukuran suhu, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan yang ketiga, sistem pembelajaran e-learning itu dilakukan. Nah, ini ada 3. Nah, ternyata setelah usulan 3 ini, mau kita praktekkan, muncul masalah baru, kebutuhan dananya. Karena untuk 1, 2, 3 ini pasti butuh dana. Tes kesehatan pasti butuh dana. Tentang alat tesnya, macam-macamnya. Protokol kesehatan, apalagi butuh perangkat-perangkat, dana, dan lain. Butuh tambahan fasilitas, dan lain-lain. Sistem pembelajaran dengan e-learning juga butuh gadget, perangkat, wifi, dan lain-lain. Karena itu, tiba-tiba terjadi problem, terutama di pondok-pondok pesantren, untuk memenuhi ini semua, problemnya adalah dana. Karena itu, kita harus, atau kami di sini mengusulkan, ketika di listing sudah, tentang kebutuhan-kebutuhan tentang 3 hal ini, maka yang pertama, mungkin sebuah pondok pesantren punya kekuatan dana mandiri, yaitu kerjasama antara pondok dengan orang tua santri. Jadi, sudah tercover untuk nomor 1 sampai 3. Ada, meskipun sedikit jumlah pondok pesantren yang seperti ini. Yang terbanyak adalah yang tidak mempunyai dana. Karena banyaknya yang tidak mempunyai dana, maka ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Nah, karena itu kita usulkan, kita mendengar informasi kalau ada
2, sekian triliun akan diguyurkan dana untuk pondok pesantren untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di era new normal, tapi usulannya adalah ini dikuatkan dengan sebuah regulasi. Apakah itu seperti SK Menteri, ya, atau Permen Menteri, ataupun PP dari Presiden, yang mana agar ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hanya sifatnya non-regulasi, bisa saja akan dikucurkan dana, tapi faktanya dana itu tidak ada. Itu banyak sekali peristiwa-peristiwa itu terjadi. Karena itu harus bertanggung jawab dan lain-lain. Nah, mungkin ini yang saya pikir kita energinya harus difokuskan ke sini. Nah, ini video bagaimana protokol kesehatan. Protokol kesehatan berlaku untuk siapa saja, santri, siswa, guru, tenaga pengajar, dan semua personil sekolah. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, itulah reform, masih tentang pondok pesantren, ya, yang tadi saya katakan seperti membangun 3 institusi, sekolah, restoran, dan hotel. Nah, mudah-mudahan secara singkat apa yang saya share bisa memberi inspirasi, ya, dan saya yakin ini harus dielaborasi untuk setiap institusi sekolah menjadi mungkin bentuk-bentuk yang tidak sama, tapi bisa beda-beda. Nah, tapi itu yang saya share tadi adalah sebuah payung, ya, reform, bentuk-bentuk yang harus mungkin dulu sudah kita lakukan tapi hanya setengah hati, sekarang tidak bisa, harus benar-benar serius. Nah, itu dulu dari saya kembalikan ke Pak Oni, ya, untuk mungkin ada tanya jawab dan lain-lain. Nah, akhirul kalam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, lebih dari 1 jam kita sudah mendengarkan pemaparan ide-ide dari Pak Munif Khatib terkait dengan bagaimana strategi sekolah boarding pesantren dalam menghadapi tatanan baru karena adanya pandemi. Bapak Ibu, alhamdulillah tadi kita sudah dijelaskan tentang bagaimana kondisi awal, kemudian the real daripada pendidikan pesantren saat itu sebelum pandemi, ditambahkan dengan sebuah metode ataupun strategi yang ditawarkan dalam bentuk project based Quran. Tentunya untuk membahas project based Quran tidak mungkin saat sekarang karena memerlukan waktu tersendiri, Bapak Ibu. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan Pak Munif, ini dari teman-teman, ada dari Pak Edward, kemudian Pak Anwar Wahyudi, ada Pak Abdul Jalil, ada Pak Ahmad Rudi Masrukin, ada Ibu Sasi Lestari, dan juga ada dari Pak Hendri Andri, kemudian ada Ibu Ahna, ya, Ahna Zahra, nanti yang akan menyampaikan bentuk tugas apakah itu termasuk dalam project based Quran atau belum. Dari beberapa pertanyaan Pak Munif, sebetulnya tadi Pak Munif di awal sudah
menjelaskan terkait dengan arah pendidikan boarding dan pesantren, Pak Munif. Tentu ini tadi strateginya sudah dijelaskan dengan PBQ. Hanya pada saat sekolah-sekolah dengan ataupun pesantren dengan kondisi yang serba minim, kemudian posisi daripada sarana prasarana belum mendukung. Dengan konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Munif seperti itu, tentu belum secepatnya. Kalaupun ada rencana pemerintah akan bahasanya menggelontorkan dana ya. Kalau menggelontorkan pasti jumlahnya besar. Menggelontorkan dana yang cukup besar yang mungkin mekanismenya sedang diatur oleh pemerintah. Sementara pandemi ini nggak bisa menunggu. Kondisinya sudah saat sekarang nih Pak Munif. Bagaimana caranya? Apakah perlu mengadakan bentuk pendidikan yang diatur secara social distancing-nya dengan bergantiankah dan lain sebagainya. Nah, Pak Munif, mohon bisa dijelaskan, terutama pertanyaan Pak Edward ini terkait dengan arah pendidikan boarding menghadapi perkembangan zaman, kemudian Pak Anwar Wahyudi itu bagaimana agar pendidikan Islam ini memiliki kemandirian dalam melakukan itu. Ya. Satu-satu boleh. Oke. Yang pertama dari Pak Edward, Pak. Bagaimana arah pendidikan boarding school dan pesantren agar mampu sesuai dengan arah teknologi dan perkembangan ke depan? Silakan Pak Udi. Terima kasih Pak Edward. Kalau arahnya adalah mengarahnya itu sekarang itu dengan sistem pembelajaran itu tidak boleh lari dari e-learning, itu tidak boleh lari dari e-learning. Bukan berarti terus meninggalkan konvensional, is okay. Cuma jangan menutup diri tentang e-learning. Jadi jangan menutup diri sama perangkat-perangkat itu, laptop, softwarenya itu nggak boleh ada internet dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi ibaratnya sebuah perjalanan memang Pak Edward, arah itu. Kita sekarang kondisinya mungkin konvensional, tapi nanti kita akan dibawa ke sebuah jalan itu yang arahnya menuju ke sana. Itu bukan berarti konvensional hilang ya, tidak. Itu. Yang sekarang ini sangat sudah dilakukan di beberapa sekolah, dan itu jadi kewajiban di perguruan tinggi, itu sudah blended learning. Sudah mulai 50% on, 50% off. Ini nanti dengan adanya kondisi pandemi COVID ini memantik percepatan e-learning itu ke bawah, turun ke bawah, SMA-nya, level SMP-nya, dan seterusnya. Jadi menurut saya, arahnya adalah jangan menutup diri, saya pakai kata-kata negatif ya, jangan menutup diri terhadap teknologi e-learning, itu untuk semua guru-gurunya. Malah bisa dijadikan kurikulum itu untuk bagaimana membuat email anak-anak, membuat email, jangan sampai setiap santri tidak punya email ini. Akan susah berkomunikasi dengan santri-santri lain di negara-negara Islam yang lain dan seterusnya. Nah, seperti di slide-slide yang saya katakan tadi, jika dalam perkembangan kita mengarah itu kita kesulitan, seperti tadi Pak Oni katakan adalah perangkat dan lain-lain, nah itulah tantangannya sekarang. Itulah tantangannya. Kalau pondok tidak mampu sama sekali untuk menyiapkan itu, maka saya kok merasa yakin ini adalah tanggung jawab pemerintah kita. Saya kok merasa yakin mestinya pemerintah kita mampu mengcover hal-hal teknis seperti ini untuk kemajuan pendidikan rakyatnya. Nah, jadi kemauan sebetulnya, ada kemauan enggak ini untuk saling membantu. Nah, mungkin seperti itu Pak Edward. Saya percaya, bismillah, kita terus akan berjalan ke arah yang benar. Begitu. Seperti itu Pak Uni. Baik, terima kasih Pak Munif. Ini juga Pak Edward di sini sudah memberikan masukan, ternyata sudah terjawab tadi. Pak Edward, seperti itu. Kemudian
Pak Munif, ada pesantren-pesantren salaf, ada pesantren-pesantren tahfiz, Pak Munif, yang mana target daripada teman-teman ataupun pesantren-pesantren tersebut itu lebih khusus, Pak Munif. Nah, ini seperti apa bentuk e-learning-nya? Kemudian mungkin dengan masa pandemi ini harus ada social distancing. Ini pertanyaan dari beberapa teman-teman. Ada dari Pak Anwar Wahyudi, kemudian juga ada dari Pak Ahmad Rudi Masruki. Ada juga dari Ibu Iis Safuro. Ya, ya teman-teman, selain dari Zoom meeting ini, beberapa teman kita yang tidak masuk karena terbatasnya kuota, teman-teman kita menyaksikan dari streaming YouTube. Begitu Pak Munif, bagaimana menghadapi seperti ini? Kemudian dari Pak Anwar, satu dulu ya Pak Munif, silakan. Oke, makasih Pak Uni. Jadi, nah ini tantangan ya untuk pondok-pondok salaf yang materinya itu fokus kepada hafalan. Mungkin gambarnya tahsin dan tahfiz begitu. Fokus ke situ, tidak ada materi-materi umum, apalagi di-combine, misalkan tidak ada. Lalu kondisinya sekarang seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kita belajar e-learning untuk target membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, itu bisa. Bisa dengan kondisi e-learning, ya. Artinya antara guru dengan siswanya tidak bertemu. Ya kan? Berarti itu online, itu bisa. Ada beberapa tekniknya. Contoh. Ketika anak menghafal, ya kan, maka pertama harus menggunakan aplikasi. Harus dipahami dulu kemampuannya. Misal aplikasinya adalah Zoom, misal. Nah, klasternya harus kecil, 5 anak misalkan. Nah, 1 anak diminta untuk mulai store hafalan. Nah, ketika 1 anak ini store hafalan, maka 4 siswa yang lain ini, santri yang lain ini, sebenarnya bisa termonitor dengan aplikasi ini. Oh, dia hadir begitu. Kita bisa memonitor. Hanya saja karena kita ini tidak ketemu secara fisik, kadang-kadang videonya dimatikan oleh anak yang lain. Yang muncul adalah yang sedang store hafalan. Yang 4 kadang-kadang itu namanya anak-anak. Di mute, jadi hanya nama saja. Gurunya, ustadznya tidak tahu anak ini sedang ngapain. Kalau yang hadir secara fisik kan kelihatan. Nah, ini teknis sebenarnya. Karena itu, kalau yang kita lakukan dengan model seperti ini, 4 anak yang sedang mendengarkan juga setoran hafalan dari temannya, sebelum materi hafalan itu dilakukan, semua santri itu diberikan form untuk menilai juga hafalan teman-temannya. Sederhana formnya, dan form ini diisi oleh santri, nanti akan dikembalikan kepada ustadznya untuk dilihat. Sehingga ketika satu anak ini sedang menghafal Al-Quran, store hafalan, maka yang lainnya berusaha fokus untuk mendengarkan dan mengisi form yang disediakan. Bagaimana tajwidnya dan lain-lain. Ada itu form-form seperti biasanya para ustadz kita untuk melihat hafalan anak ini bagus atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ketika anak ini mengulang, ya kan, yang biasanya disebut murojaah, nah, supaya apa benar ini membaca Al-Quran, nanti Al-Qurannya ditaruh di depan laptopnya gitu, sehingga anak tidak hafal tapi membaca dan lain.
secara teknis itu bisa disiasati. Yang umum ini ketika saya tanya beberapa teman-teman di pondok ini baru-baru ini adalah dengan menutup mata anak itu, ya kan? Jadi mungkin pakai kayak itu masker bisa dijadikan menutup mata dan lain-lain. Kemudian anak baru menghafal di situ. Nah, artinya apa? Banyak beberapa teknik kreatif yang bisa dilakukan. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Ini kan pertanyaannya sudah teknis. Ya, terima kasih Pak Munif. Kemudian ini masih ada pertanyaan dari Pak Anwar Wahyudi. Ini kegalauan Pak Munif. Di mana kondisi sekarang ini banyak masyarakat yang sudah mulai beralih Pak Munif. Seolah-olah jenjang pendidikan itu tidak terlalu penting dibanding dengan profesionalisme. Artinya, seseorang yang memiliki skill, seseorang yang memiliki keterampilan, itu jauh lebih penting daripada jenjang pendidikan. Sementara kita tahu bahwa di dunia pendidikan manapun, pasti akan ada sebuah proses perubahan paradigma. Nah, ini ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita di dunia pendidikan boarding dan juga pesantren ini mampu untuk mensiasati hal seperti ini? Silakan Pak Munif. Ya, terima kasih Pak Uni dan teman yang bertanya. Jadi saya pernah menjumpai kondisi ini benar terjadi sama siswa saya, Pak, Ibu. Yang bertanya Pak siapa? Pak Anwar Wahyudi. Pak Anwar ya, sama siswa saya. Sampai siswa saya itu begini. Pak Munif, saya ini sebentar lagi lulus SMA, kenapa saya harus kuliah? Nggak penting itu jenjang pendidikan kuliah. Saya kepingin mengasah keterampilan saya supaya saya bisa mencari duit secara profesional. Ngapain pakai kuliah gitu? Ya, jenjang-jenjang tadi yang ditanyakan itu. Nah, dan ini sudah tidak di satu siswa, mulai banyak. Nah, dan sekarang ada pertanyaan dari Bapak juga. Nah, karena itu mungkin untuk menyamakan paradigma itu begini sebenarnya. Sah-sah saja orang mempunyai profesi yang mana profesi itu ditunjang oleh keterampilannya, mungkin bersumber dari bakatnya. Cuman profesi apapun itu yang muncul menjadi sebuah pekerjaan pasti kepingin long term. Masanya profesi itu lama sekali. Kalau kita katakan perusahaan itu umurnya harus panjang. Jangan sampai pemilik perusahaan ini meninggal, perusahaannya meninggal juga, tutup juga. Kalau bisa diwariskan di anak cucunya sampai ratusan tahun. Nah, ada satu faktor yang membuat perusahaan ini atau profesi yang mungkin digeluti oleh banyak orang itu termaintain dari tahun ke tahun, mungkin sampai puluhan tahun, sampai ganti generasi. Apa itu? Knowledge, pengetahuan. Pengetahuan inilah yang menyebabkan terjadinya range, jarak eksistensi perusahaan yang di dalamnya ada profesional dalam waktu yang lama. Dan pengetahuan ini proses belajar. Dan proses belajar ini yang menaungi adalah institusi pembelajaran, yaitu kuliah sampai S1, S2, S3. Nah, kita lihat ya faktanya ya, betapa banyak perusahaan-perusahaan besar yang ownernya sudah almarhum, tapi sekarang tambah besar, mungkin ownernya tidak lulus SD, luar biasa, tapi kita lihat di struktur perusahaannya, itu benar-benar orang yang punya pendidikan dan pengetahuan yang tinggi. Karena ini fungsinya untuk menarik jarak masa agar lama kehidupan dari perusahaan. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Munif. Mudah-mudahan ini Saya bisa bertanya, Pak. pengetahuan kita, Pak Anwar Wahyudi.
Semoga memuaskan ya Pak Anwar ya. Masih ada pertanyaan? Kemudian Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Abdul Jalil. Pak Abdul Jalil ini menanyakan, Pak, bagaimana caranya strategi dari stakeholder? Tentu tidak mudah karena ini terkait paradigma Pak Munif. Stakeholder ini mampu untuk mendesain, mampu untuk merestrukturisasi bentuk-bentuk kegiatan dan penyesuaian sekolah boarding dan juga di pesantren terkait dalam pandemi ini, Pak. Monggo, Pak Munif. Ya, jadi seperti bahasanya, era new normal pasti tidak terjadi tiba-tiba. Karena itu, setiap stakeholder, saya pikir ini kan sudah masuk Juni ya, Juni, Juli ya, sampai Agustus menurut saya ini ada 3 bulan. Itu harus merapatkan barisan untuk membuat planning, perencanaan. Itu yang mana perencanaan ini nanti akan dieksekusi, dilihat selama 1 semester ini sampai Desember itu. Nah, sehingga kalau kita main perkiraan gitu, pasti banyak sekolah yang selama 1 semester ini sedang mencari bentuk ini, yaitu dari planning kemudian dilaksanakan, dieksekusi. Itu kadang-kadang ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang masalah dan lain-lain. Itu ada yang mencari bentuk. Nah, saya kok berharap kalau kita serius membuat planning di sini, sekolah itu kan stakeholder-nya tidak hanya yayasan sebetulnya. Yayasan, orang tua, itu stakeholder ya, dan mungkin lembaga-lembaga yang terkait yang lain. Nah, di situ harus ada perencanaan yang sinkron gitu, lalu kita laksanakan. Pelaksanaan ini akan menimbulkan nanti ada yang keberhasilan 100%, ada yang hanya 60%, dan lain itu kita amati untuk kita sempurnakan di semester, berarti semester genap. Semester ganjil ini pasti sedang mencari bentuk. Jangan bilang ada kekacauan, nggak enak, tapi sedang mencari bentuk seperti itu. Sehingga tidak lama-lama pada semester kedua, mudah-mudahan sudah ketemu bentuk. Nah, kalau berhubungan dengan era new normal yang ada 3 poin tadi, yang saya katakan ada 3 poin, masalah tes kesehatan, masalah protokolnya, butuh alat-alat dan lain-lain. Nah, di masa inilah kita harus benar-benar, terutama penyelenggara pondok pesantren, harus benar-benar mencari tahu. Kalau kita kesulitan dana, seperti pondok saya juga dananya terbatas sekali, ya kan? Apalagi santrinya ada yang program beasiswa, terbatas. Cuman kita tidak mau kalah, kita sekarang akan terus mencari bagaimana untuk itu tadi, kepingin tahu ini, responsibility dari pemerintah tentang pengucuran dana yang sudah dijanjikan, itu bagaimana kita untuk mendapatkan. Kita tidak boleh malu-malu untuk mencari tahu, menanyakan langsung. Biasanya kalau pondok pesantren dibawa Kemenak. Tapi ada boarding school seperti sekolah kami itu dibawa Kemendikbud. Nah, jadi buatlah surat tentang kebutuhan-kebutuhan dalam planning ini, lalu ayo kita eksekusi, kita datang kalau ke dinas pendidikan setempat atau ke departemen agama setempat, kemudian diskusikan problem-problem untuk kebutuhan-kebutuhan era new normal ini. Saya pikir kita tidak boleh diam ya, tapi kita harus ketok pintu, inilah problem kami, baik itu hardware, software, dana, dan lain-lain, ini yang kita butuhkan. Seperti itu. Saya sebulan yang lalu, itu duet bersama Pak Alvin. Pak Alvin ini guru dari Madura, dari Bangkalan, kalau tidak salah Madura, yang mana di sekolahnya itu semua siswanya tidak ada gadget. Tidak ada handphone, tidak punya, orang tuanya tidak punya handphone. Lalu kalau ada yang punya handphone, dia juga nggak bisa kepake ke internet karena nggak ada jaringan. Atau yang punya laptop, ya nggak bisa karena nggak ada jaringan sama sekali. Maka
Pak Alvin ini ketika lihat kondisinya seperti itu, dia melakukan pembelajaran dengan door to door. Saya tanya, Pak Alvin, ada berapa guru, Pak Alvin? Sekitar 20-an, Pak Munif. Apakah semua guru melakukan pembelajaran door to door seperti Bapak? Tidak, Pak, hanya Tidak, Pak, hanya saya saja. Nah, problem. Saya usulkan harus ini benar-benar pemerintah setempat memahami ini. Nanti biarkan problem ini juga menjadi pemikiran pemerintah setempat, ya kan? Apakah dengan cepat membentuk jaringan di situ, bagaimana meminjamkan gadget-gadget itu kepada anak-anak untuk pinjam saja, dipinjamkan, ya kan? Bagaimana usahanya setelah selesai masa ini nanti bisa dikembalikan dan lain-lain. Tiba-tiba akan banyak alternatif cara. Jadi itu menurut saya yang harus kita lakukan sebagai stakeholder di institusi pendidikan, terutama pondok pesantren, bulan Juni, Juli, Agustus. Sekali lagi, planning, kemudian eksekusi, kemudian hasil eksekusinya, kita benar-benar tidak boleh malu untuk benar-benar membuka diri bahwa ada kebutuhan yang sudah kita penuhi, seperti tadi, kerjasama antara orang tua dengan yayasan, tapi ada kebutuhan yang belum kami penuhi. Dan itu harus jadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah benar-benar tidak boleh memandang sebelah mata kondisi seperti ini. Nah, itu Pak. Terima kasih Pak Munif. Mudah-mudahan jawaban Pak Munif tadi juga menjawab pertanyaannya Pak Andri ya, terkait keterbatasan. Ini juga bukan hanya menjadi tanggung jawab stakeholder, tapi juga ada stakeholder yang lain, termasuk pemerintah daerah barangkali. Bapak Ibu, ada pertanyaan berikut, ini cukup menarik ya. Nah, nanti dihubungkan pertanyaannya Pak Ahmad Rudi Masbukin, kemudian pertanyaannya Bunda Sasi Lestari dari Bandung, dan satu lagi pertanyaan dari Ibu Suci Siti Latifah. Ini ketiga-tiganya hampir mirip Pak Munif. Iya. Jadi ciri daripada sekolah pesantren, ciri daripada pesantren itu, di mana semua yang ada sebagai pembimbing pesantren itu 24 jam saat sebelum pandemi, mereka mengawasi semua aktivitas dari santrinya. Nah, yang ditanya itu begini Pak Munif, pada saat proses pembelajaran, mereka yang hanya belajar salaf saja, kemudian mereka yang sekolah-sekolah tahfiz saja, seperti apa bentuk daripada controllingnya, bentuk daripada adaptasi pembelajarannya. Nah, kemudian bagaimana caranya agar pesantren ataupun sekolah boarding ini di masa pembelajaran e-learning ini tidak kalah Pak Munif dengan sekolah-sekolah umum berbasis agama. Misalnya saya ambil contoh sekolah MAN yang tidak boarding dan tidak pesantren. Ini kan anak-anaknya mereka full day pulang. Nah, pada saat kondisi pandemi ini kan semuanya di rumah. Nah, pembelajaran e-learning seperti apa yang tidak menghilangkan ciri khas daripada pesantren, ciri khas daripada sekolah tahfiz ataupun yang di salaf. Iya. Silakan Pak. Makasih Pak Oni. Tapi kalau teknik tadi yang di salaf sudah saya jawab ya. Yang pertama, yang untuk tahsin, tahfiz, itu dengan menutup misalkan yang mana yang teknis tadi, saya pikir dengan aplikasi Zoom itu bisa, ya bisa sebetulnya. Nah, memang kalau ada kesempatan lain, kita sudah tidak masuk ke payung informasi, tapi ke masalah-masalah teknis. Seperti contoh, misalkan, ayo kita mulai ngajarin anak untuk menghafal, itu prosedurnya bagaimana jika ini pakai Google Meet, jika ini pakai Zoom, jika ini pakai Microsoft Teams, semua aplikasi itu tadi. Nah, maka itu kita bisa simulasikan dan lain-lain gitu. Karena kan malah untuk pondok-pondok salafi yang fokus ini terhadap dinia, itu biasanya tidak lari dari 3. Yang pertama adalah tentang kemampuan anak membaca Al-Quran, yang kedua adalah menghafal, dan yang ketiga adalah mungkin materi-materi diniyah.
Nah, materi-materi dinia ini yang bisa dilakukan dengan multi strategi sebetulnya. Yang tadi ada 5 kelompok besar itu. Nah, tapi untuk yang membaca dan untuk yang menghafal itu mestinya lebih fokus terhadap jika itu dilakukan dengan e-learning. Itu lebih fokus sebetulnya itu. Karena begini ya, kalau misalkan kita ini offline gitu, kita ketemu, lalu belajar untuk anak menghafal, itu biasanya diperlukan kondisi yang fokus antara santrinya sama ustadznya. Didengarkan betul ketika setor hafalan itu. Nah, kadang-kadang suasana yang ada itu, yang lainnya itu menyebabkan tidak fokus. Temennya yang guyonan ini, nah itu melihat apa dan lain, itu tidak fokus. Tapi ketika menggunakan aplikasi yang punya keterbatasan, jarak pandang, keterbatasan lebarnya dan lain, malah itu adalah membantu brain, otak anak kita dan otak kita sebagai seorang guru untuk lebih fokus sebetulnya itu. Nah, yang malah tantangannya malah menurut saya adalah untuk yang dinia, materi-materi dinia seperti fikih, materi-materi tentang sejarah Islam dan lain-lain. Nah, itu kadang-kadang kejebak pada ceramah gurunya. Gurunya pada ceramah ini pakai aplikasi terus ceramah. Padahal di situ multi, ada banyak strategi yang tidak harus pakai ceramah terus. Seperti itu, Pak Oni. Nah, sedangkan pertanyaan kedua, gimana supaya tidak ketinggalan ini? Saya pikir yang pertama, kemampuan gurunya harus diasah. Itu kemampuan gurunya harus diasah. Bagaimana guru untuk menguasai pembelajaran e-learning. Dan kalau boleh, Pak Oni, saya share. Ketika sudah masuk ke kemampuan menjalankan sebuah aplikasi, sekarang semua aplikasi itu benar-benar mengarah ke user friendly. Mudah sekali penggunaannya. Kalau zaman dulu kita belajar aplikasi itu susahnya setengah mati. Tapi tambah lama aplikasi yang bagus, yang disukai semua orang itu yang user friendly. Yang tinggal pencet, dan pencet, selesai kita lakukan. Nah, tantangannya adalah strategi apa, metode apa yang akan didelivery kepada santri-santrinya yang numpang di aplikasi. Nah, itu tantangannya. Nah, kalau nggak salah beberapa hari yang lalu, ini teknis ya Pak Oni, yang kita munculkan 10 strategi yang cocok untuk pembelajaran e-learning. Itu teknis sekali ya kan, dengan ada contoh-contoh. Nah, saya pikir para pengasuh, ustadz pondok pesantren harus menguasai strategi. Nah, insya Allah kita tidak ketinggalan kok dengan yang lain. Nah, seperti itu Pak Oni. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, waktu juga yang akan memisahkan kita. Ini Pak Munif, karena tadi ada konsep yang Pak Munif tawarkan melalui pendidikan boarding ataupun juga pesantren, yaitu Project Based Quran. Ini ada Ibu Ahna Zahra dalam kegiatan tugas daring selama ini di masa pandemi di sekolahnya itu membuat sebuah program pembelajaran seperti ini Pak Munif. Nanti jadi bisa dibandingkan yang Project Based Quran yang dilakukan di sekolah kami di Insan Mandiri Boarding School itu seperti apa. Kemudian teman-teman paling tidak bisa mendapatkan sebuah informasi dulu. Karena kalau untuk pemahaman memang kita perlu mengadakan webinar yang lain khusus untuk membahas bagaimana melaksanakan Project Based Quran. Nah, Pak Munif, ini siswa diberikan problem. Problemnya terkait dengan pandemi COVID-19. Kemudian ada produk yang akan dihasilkan, yaitu siswa membuat hand sanitizer. Yang dilakukan oleh siswa pada saat proses pembuatan ini divideokan. Setelah itu dituliskan artikel dan dilihat dari sudut agama,
terkait dengan pandemi dan lain sebagainya. Nah, integrasi bidang studinya ada fisika, kimia, biologi, ada agama, bahasa, sejarah, Pak Munif. Nah, pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh Ibu Ahna dan mungkin teman-teman yang lain ini sudah termasuk di dalam Project Based Quran atau belum? Nah, sebelum nanti ada closing statement dari Pak Munif, kita ingin tahu Pak Munif, yang sering kali kita lakukan di sekolah kami, Insan Mandiri Boarding School di Cibubur, Bapak Ibu, itu kami sudah baru 3 tahun ini, dan tentunya bukan hal mudah karena terkait dengan paradigma dari tenaga pengajar dan lain sebagainya, kemudian dari para murabbi atau wali asrama atau pendamping, ini membutuhkan sebuah treatment khusus untuk itu. Nah, seperti apa Pak Munif yang kita lakukan di Insan Mandiri Boarding School ini? Ya, kalau menjawab pertanyaan Ibu tadi masalah proyek membuat sanitizer, menurut saya dengan tahapan itu, ya itulah proyek Based Quran. Nah, yang kami lakukan di Insan Mandiri, SMP, SMA itu hasil jadinya seperti itu tadi. Nah, hanya lebih terstruktur begitu. Jadi teman-teman guru atau terutama di kurikulum itu kita training yang struktur. Seperti pertama adalah pengumpulan problem masalah. Dan masalah ini tidak hanya dari guru, tapi kadang-kadang dari siswa. Nah, ketika masalah, maka sebenarnya masalah ini sudah jadi tema. Lalu dipikirkan, untuk menyelesaikan masalah ini, harus dibuat proyek apa. Itu. Nah, kadang-kadang proyek itu masih kejebak pada harus membuat ini, membuat itu, membuat ini. Jadi semuanya adalah produk. Padahal arti proyek itu luas. Nah, itu yang kita terstrukturkan di situ. Loh, performance itu, unjuk kerja itu proyek gitu. Ya kan? Nah, kemudian aktivitas-aktivitas yang punya unsur investigasi itu kita jadikan itu juga merupakan proyek, jadi luas. Nah, baru setelah itu, nah kita baru dekati dengan dua, akli dan nakli sebetulnya. Yang nakli ini adalah hubungannya dengan Al-Qur'anul Karim terhadap masalah itu tadi, terhadap yang ditarik menjadi tema itu tadi, nah, seperti makanan sehat, ya kan? Dan banyak tadi kan merokok, ini ada makanan sehat, kemudian ada banyak masalah-masalah yang terjadi. Nah, ditarik ke apakah ada solusi, apakah ada sebuah konsep yang merupakan solusi dari masalah itu yang bersumber dari Al-Quran. Nah, biasanya kalau di Insan Mandiri, setelah data problem-problem dan proyek ini ngumpul, kita langsung akan berguru ke ustadz kita untuk menyetor ini problem-problem ini untuk didekati secara filosofi dengan Al-Quran. Nah, luar biasa ustadz kita akan bergairah itu mentadaburi Al-Quran dengan problem real ini. Jadi solusi nggak ini nanti? Seperti itu. Seperti contoh yang saya alami sendiri, masalah makanan sehat, saya baru tahu ternyata dosa umat manusia pertama, ini dosa pertama ini, ya, adalah dari makanan. Ketika Nabi Adam dan Hawa dibujuk oleh iblis untuk memakan buah kuldi. Lalu di Al-Quran itu ternyata ada makanan yang thayyib, ada makanan yang haram. Ternyata luar biasa dampaknya. Makanan itu ternyata tidak hanya problem kesehatan, tapi emosional, kejiwaan, sampai keimanan itu nyangkut di situ semua. Nah, kadang-kadang kalau kita hanya teori-teori, ngambil teori-teori dari manusia yang punya kebenaran relatif, itu tidak sempurna. Tapi kalau kita mendalami Al-Quran ini untuk sebagai dasar problem solving itu tadi, itu luar biasa. Nah, sedangkan
pelaksanaan produk-produk itu yang ditutup tadi dengan artikel atau karya ilmiah itu sudah bagus sekali supaya kelihatan ya produknya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin benar lebih jauh, mudah-mudahan masa pandemi ini selesai. Nah, ayo silaturahmi ke pondok kami ya Pak Oni ya, silaturahmi lah. Gitu. Nanti kita akan kita akan saling berbagi atau mungkin ada kesempatan lewat webinar lagi yang lebih fokus dan lain-lain. Kita tunggulah nanti masa itu. Jadi saya atau kami semua di sini senang berbagi ya. Seperti kita sangat senang sekali apresiasi waktu itu kita didatangi oleh almarhum Gusola dari Tebu Ireng. Beliau luar biasa ya. Bayangkan waktu beliau datang itu ulang tahun Tebu Ireng ke-100. Tapi tertarik dengan apa itu Project Peace Quran. Beliau masuk ke kelas almarhum, kemudian sampai bertanya kepada siswanya langsung dan lain-lain. Dan harapannya senang sekali. Sampai sekarang kami hubungannya dekat sekali dengan Tebu Ireng dan selalu mengadakan kontak ya, kita saling berbagi terhadap proses pembelajaran di pondok pesantren. Nah, seperti itu Pak. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, sebelum saya lupa, mudah-mudahan nanti disiapkan oleh admin ya tentang PDF materi saya tadi. Nah, silahkan mengisi presensi ya. Ya. Nah, Bapak Ibu ya silakan mengisi presensi yang sudah disediakan. Nanti akan dibalas dengan 2 yang keren, yaitu PDF dari materi saya tadi. Minimal ini bisa untuk dikembangkan. Dan yang kedua, saya berikan hadiah e-book tentang membangun sekolah menggunakan e-learning. Nah, ini luar biasa, bisa untuk kita terapkan sekolah-sekolah kita. Nah, karena bukunya sangat spesifik, masih dalam bahasa Inggris, tapi mudah-mudahan itu bisa difahami ya, dipelajari. Jadi sangat terstruktur itu kalau susah mendapatkan buku ini Pak ya. Cuman karena saya orang baik ya, saya bagikan kepada Bapak Ibu. Asal syaratnya ngisi presensi ya, supaya kita akan memberikan sesuai dengan teman-teman yang mengikuti acara ini. Nah, seperti itu Pak Uni. Iya, baik. Luar biasa Pak Munif. Nanti akan ada closing statement ya Pak Munif ya. Bapak Ibu, tentunya kurang lebih 2 jam ini tidak akan mampu memuaskan seluruh jawaban Bapak Ibu, apalagi tadi terima kasih ada dari LP2M Inaifas ya, Kencong Jember ya, yang sudah menyampaikan tentunya bukan hanya masalah konten. Kalau berbicara salafiyah, Bapak Ibu sekali lagi pasti banyak di antara kita yang tidak puas dengan 2 jam ini. Nah, ketidakpuasan itu menunjukkan bahwa kita mau terus belajar. Ketidakpuasan itu menunjukkan bahwa kita memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat yakin bahwa kita perlu melakukan apapun dengan yang terbaik, Bapak Ibu. Nah, kita akan dengarkan closing statement dari Pak Munif, dan sekali lagi kami mohon dimaafkan jika dalam kegiatan ini tentunya tidak mampu untuk menjawab seluruh Boleh komentar sedikit, mampu untuk menjawab, tidak mampu untuk memfasilitasi seluruh pertanyaan ataupun kepenasaran Bapak Ibu. Pak Munif, silakan closing statement Pak Munif. Ya, terima kasih Pak Uni. Semoga ini bukan pertemuan terakhir ya, kita bisa dari Insan Mandiri bisa nanti selalu berbagi sama teman-teman. Jadi closing statement saya, yang pertama, mudah-mudahan teman-teman setuju, sekolah yang mana kita bangun, Bapak Ibu mungkin di situ sebagai pengajarnya, terutama pondok pesantren, harus benar-benar isi yang diberikan itu adalah menyiapkan anak-anak kita untuk siap menghadapi zamannya. Itu nomor 1, zamannya. Karena itu kadang-kadang kita tidak boleh alergi terhadap perubahan-perubahan sistem pembelajaran, karena zamannya juga berubah.
Jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, saya khawatir anak-anak kita oleh zamannya akan digilas. Anak-anak kita akan merasa atau kesulitan untuk benar-benar bisa hidup lebih baik pada komunitasnya. Yang kedua, sebagai closing statement saya, kita terutama para guru di pondok pesantren harus menguasai teknologi. Harus menguasai teknologi. Itu. Karena sekarang sudah kita lihat betapa banyak peran guru sudah diambil alih oleh mesin. Tidak akan pernah sempurna ketika mesin memberikan materi-materi ajar kepada anak-anak kita. Yang sempurna itu adalah guru yang kreatif, yang inspiratif, dan dia bisa menaklukkan teknologi. Bukan kita sebagai guru yang dikalahkan oleh teknologi. Nah, dan yang terakhir, sebagai closing statement, ayo kita harus berikhtiar membuktikan apa yang ada di Al-Quran, bahwa kita sebagai muslimin adalah khairu ummah, umat yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Baik dalam arti kualitas intelektualnya, kesejahteraannya, kreativitasnya, manfaat yang diberikan untuk banyak orang. Kalau kita menjadikan sekolah kita, meluluskan anak-anak kita yang berkualitas dunia dan akhirat, insya Allah negeri ini akan benar-benar maju dalam arti yang sebenarnya. Itu mungkin Pak Oni closing statement saya. Terus kita berusaha jangan menyerah oleh masalah, ubah masalah menjadi sebuah tantangan dan peluang. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munif, luar biasa sekali, 2 jam tidak terasa. Semoga apa yang hari ini kita sama-sama belajar menjadi wasilah kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di dunia pendidikan, kita mempersiapkan bersama-sama generasi Islam yang lebih baik. Bapak Ibu, kami dari Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya dengan sekolah boardingnya Insan Mandiri Cibubur terbuka untuk menerima kunjungan Bapak Ibu, ya tentunya dengan schedule ya Bapak Ibu, dan tentunya juga nanti setelah pandemi, atau mungkin bisa via WhatsApp dan lain sebagainya, kami persilahkan. Insya Allah kita akan bertemu dengan materi-materi yang lebih baik terkait dengan yang akan datang tentang strategi, tentang bagaimana kita step by step untuk menjalankan sebuah project based Quran di sekolah kita. Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan sebuah kreativitas yang pernah saya terima dari guru saya. Kalau kita mau berhasil, kita itu bisa mencontoh produk otomotifnya Jepang. Kita tahu ada produk merek Honda, kemudian ada Suzuki, dan juga ada Yamaha. Kalau ada yang lain, punya yang lain, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau kita lihat, Honda punya satu tagline Bapak Ibu. Motonya Honda itu satukan hati. Kalau Suzuki punya moto inovasi tiada henti. Kemudian kalau Yamaha selalu di depan, yang lain pasti ketinggalan. Dalam menghadapi semua kreativitas dari stakeholder di dunia pendidikan, maka Bapak Ibu tiada lain, kita harus menyatukan hati semua yang ada di dunia pendidikan kita. Di pesantren Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu. Kalau hatinya belum satu, kita akan sulit untuk berinovasi. Maka satukan hati kita, inovasi tiada henti, jangan alergi teknologi,
insya Allah kita pasti di depan, yang lain akan ketinggalan Bapak Ibu. Lakukan yang terbaik yang kita bisa, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyempurnakan hasilnya. Bapak Ibu, mewakili seluruh kru yang bertugas, kami mohon dimaafkan. Insya Allah kita bertemu lain waktu. Billahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.